Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, yang mudah-mudahan Allah muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hari-hari yang kita lalui, yang kita lewati ini diberikan oleh Allah kebahagiaan, tentu dengan ridho dan inayah dari Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berbicara terkait dengan mata kuliah Mufradat Al-Quran. Saat ini kita sudah melewati ya kaidah-kaidah di dalam bagaimana kita memahami bahasa Arab. Sebelum kita melanjutkan ke dalam materi Mufradat Al-Quran, kita refleksi kembali, kita mengingat kembali terkait dengan motivasi kita belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian, daripada kita semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan tidak cukup dengan belajar saja, tapi bagaimana kita mampu untuk mengajarkan kembali kepada yang lainnya. Entah itu nantinya kepada peserta didik, kepada para murid, para siswa, ataupun masyarakat umum sekalipun. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya untuk menjadi pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi yang manfaat, adalah salah satunya dengan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam kitab suci Al-Quran, sebagai namanya juga pedoman hidup bagi umat manusia, terlebih pada seorang muslim. Di dalam Al-Quran banyak sekali informasi-informasi, banyak wawasan, banyak pengetahuan. Nah, untuk menggali hal tersebut, bagaimana kita mengetahui, kita paham apa isi Al-Quran tersebut. Man arada ayatakallam ma'allah falyaqra Al-Quran. Barang siapa yang ingin bercengkrama, berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita, Al-Quran yang ada di genggaman kita, itu harus kita baca. Itu sebagai sarana bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Allah ingin memberikan petunjuknya kepada kita. Allah ingin memberikan pedoman hidup kepada kita. Ya kita baca gitu kan. Makanya dalam ayat awal ayat di dalam surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa ya. Tetapi harus diyakini kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Ada iman, tidak ada keraguan kita di dalamnya. Baik, teman-teman semuanya, di dalam kita belajar Al-Quran, bagaimana kita memahami, menghayati apa isi Al-Quran, terlebih dahulu kita harus tahu, harus mengetahui apa arti bunyi ayat tersebut. Nah, salah satunya adalah melalui pembelajaran kosakata. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan kita dilahirkan tidak berbahasa Arab, maka ada salah satu kesulitan untuk memahami redaksi teks narasi Arab tersebut. Oleh sebab itu, untuk memahami bahasa yang berbeda, kita harus tahu kosakata bahasa yang lainnya lah, bahasa asing itu. Dalam bahasa Inggris, ketika kita ingin melakukan conversation, percakapan, memahami isi teks berbahasa Inggris, ya kita harus tahu vocabulary-nya. Ya, dalam bahasa Arab juga sama, ya. Untuk kita paham teks Arab, buku-buku berbahasa Arab, termasuk di dalamnya Al-Quran, ya kita harus tahu juga kosakata
tersebut. Dalam bahasa Arabnya adalah mufradat. Tentu tidak instan ya dalam pembelajaran kosakata ini. Tidak langsung bisa, tidak langsung paham, tidak langsung hafal. Ada fase-fasenya, ada tahap-tahapnya, ada langkah-langkahnya agar kita tidak stres lah di dalam menghafalnya tersebut. Ya salah satunya lewat implementasi. Nah, banyak sekali sekarang buku-buku ya, buku-buku, kamus-kamus yang yang hadir untuk membantu kita orang yang tidak paham terkait dengan bahasa Arab, tidak paham terkait dengan Al-Quran, hadirlah buku-buku kosakata Al-Quran. Ya. Ada bentuknya kamus kecil, bentuk namanya kamus mini, dan lain sebagainya. Walaupun belum tercover semua ayat-ayat kosakata di dalam Al-Quran itu pada suatu buku tersebut, ya minimal kita sedikitnya hafal lah gitu ya. Tidak blank sama sekali gitu kan, tidak kosong. Anda bisa membeli, Anda bisa melihat, Anda bisa mendownload ya di web-web. Sekarang sudah hadir ya kamus-kamus yang membantu kita untuk memahami isi daripada Al-Quran tersebut. Gunanya untuk apa? Ya minimal kita sebagai seorang muslim itu mempraktekkan di dalam sholat. Ya, ketika kita membaca Allahu Akbar, baca iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek yang lainnya. Dan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa itu artinya? Mana yang dikatakan Ar-Rahim itu, mana yang dikatakan Ar-Rahman itu, kemudian nyambung lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, karena sering diulang, mungkin Anda pun sudah hafal terjemahannya di dalam terjemahan Al-Qur'an, yaitu Anda seolah-olah hafal, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Tetapi kalau kita pecah, kalau kita break ya, mana yang dimaksud dengan pujian itu, mana yang dimaksud dengan Tuhan itu, mana yang dimaksud tentang alam itu. Nah, itu agar paham, agar tahu ini artinya ini artinya apa gitu kan. Ya, hafalkan, ketahui masing-masing mufradatnya. Apa itu artinya? Ya. Kemudian kesalahannya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Jadi silahkan Anda cari ya beberapa kosakata, cari kamus-kamus, mohon maaf, cari buku-buku yang istilahnya membantu. Nah, salah satunya ini, kamus kecil 80% kosakata Al-Quran. Selain itu ada juga kitab Al-Mufradat fi Ghoribil Quran, ya. Ini tentunya sudah ada juga versi bahasa Indonesianya, terjemahannya. Ada juga di sini Mufradat Alfaz Quran. Nah, ini dengan ini beda ya. Jadi saya kemarin mendownload dan menampilkan screenshotnya seperti ini. Jadi ini bukan halaman awal dari kitab ini. Ini kitab yang berbeda. Di judulnya aja sudah bisa dilihat ya. Begitu. Kemudian ada juga kalau di tulisan Arab ya, kitab yang sudah dikarang Al-Mufradat fi Ghoribil Quran. Ini ya kita contohkan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini terjemahannya, kita memang mudah ya. Ya, gampang lah, nggak usah menghafalkan kosakatanya. Terjemahan Al-Quran sudah ada, kita mampu, kita bisa baca terjemahannya, kita tahu isi Al-Qurannya. Nah, untuk Anda tidak hanya itu, tetapi butuh pemahaman, pengetahuan, arti dari masing-masing kata yang tampil, yang muncul di dalam ya. Nah, sebagai contohnya misalkan apa sih arti abada ya'budu? Wah, di mana ungkapan ini? Misalkan iya karena budu.
Na'budu itu artinya apa sih? Dalam terjemahan Al-Quran kami menyembah. Ya, awal artinya apa, awal katanya apa, kata dasarnya apa? Diambil dari kata mana, misalkan abada ya'budu, artinya menyembah. Kalau ya'budu, dia menyembah. Nah, na'budu, kita menyembah, misalkan seperti itu. Ada juga ista'ana yasta'inu, misalkan. Ya. Artinya meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Oh, artinya minta pertolongan. Dan seterusnya. Sebagai contoh ya. Jadi ketika kita melihat Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ada mufrodat-mufrodat yang memang belum kita paham, yang belum kita tahu, ya coba kita tuliskan. Ya, ungkapan yang muncul, misalkan tadi nasta'in, nasta'in itu diambil dari kata apa? Ista'ana, yasta'in. Ya. Jadi lalu kita ambil kamus, kita cari artinya seperti apa. Insya Allah dengan cara ini kita akan menambah pembendaharaan kosakata di dalam ingatan kita. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita sedikit demi sedikit paham apa isi Al-Quran tersebut. Meskipun memang dalam memahami isi Al-Quran tidak hanya melalui pendekatan mufrodat saja, tapi mufrodat ini adalah langkah awal untuk memahami Al-Quran. Karena dalam memahami Al-Quran dibutuhkan keilmuan yang lainnya, ya kan? Dari sisi bahasa saja, misalkan mana isim, mana fiil, mana huruf, ketika dirangkaikan dalam suatu kalimat, ya. Nah, ini posisinya apakah sebagai mubtada, apakah sebagai khobar, apakah sebagai fiil, apakah sebagai fa'il, apakah sebagai maf'ul. Kenapa harokatnya begini, kenapa harokatnya begitu. Nah, itu kalimat bahasa. Di sisi lain ada tafsir, ya pemahamannya atau isinya itu sebagaimana gitu. Jadi mufradat ini langkah awal saja untuk mengetahui terjemahannya. Dan nanti untuk memahami lebih dalamnya, kita belajar tafsir, kita belajar dalam linguistik itu ada misalkan pragmatik, ada semantik, ada semiotik, dan lain sebagainya. Baik. Nah, untuk langkah awal ya kita menghafalkan dulu mufrodat-mufrodat yang memang pasti banyak terulang di dalam Al-Quran. Ya, jangankan misalkan mufrodat tertentu. Kita contoh aja lah yang kalau kita tidak tahu arti atau tidak tahu apa, misalkan kita ketika membaca surat Ar-Rahman, ya. Berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang, kan gitu. Berarti ketika kita tahu satu ayat itu ada terjemahannya begitu, berarti sebanyak 31 atau 30 ya berapa 31 32 kali ya diulang. Ya sebanyak itu pula kita sudah mengetahui artinya. Ini artinya ya atau terjemahannya, bukan pemaknaannya. Kemudian ketika kita membaca misalkan ayat Al-Quran, ulaika humul muflihun. Ulaika itu artinya apa? Ulaika itu berapa puluh kali, berapa ratus, berapa bilangannya yang diulang di dalam Al-Quran. Ya. Kola banyak kan ya, innahu dan lain sebagainya. Nah, itu karena Al-Quran itu memang karakteristiknya juga ada pengulangan, meskipun dari sisi lain ya, itu tidak sama artinya. Tetapi dalam langkah awal memahami Al-Quran, awalnya melalui kosakata atau mufradat, ya kita hafalkan saja yang sama itu, oh ini artinya, oh ini. Ya. Yang memudahkan kita kan karena kalau kita flashback ya, macam-macam kalimat itu, macam-macam kalimah ya, maaf kata itu dalam bahasa Al-Quran tidak terlepas dari 3 unsur. Ada isim, ada fiil, ada huruf ya. Fiil itu banyak, isim itu banyak, huruf ini yang terbatas ya, yang terbatas. Maka kita hafalkan saja huruf dulu. Nah, dalam kesempatan ini kita pahami dulu huruf ya.
hafalkan dulu huruf. Huruf-huruf itu ada apa saja. Nah, akhir-akhir ini ya banyak metode-metode atau upaya ya untuk menghafalkan huruf. Ada metode menghafalkan mufradat ya, ada metode tamyiz, ada sekejap, ada apa lagi lah, silakan Anda banyak mencari referensi-referensi. Nah, pada kesempatan ini salah satunya adalah, menggunakan versi tamyiz ya, versi tamyiz. Tamyiz ini ada sebuah metode yang lahir, yang hadir dari bumi Indramayu lah, dari sebuah pesantren. Memang beliau juga hasil penelitian dan disesuaikan karakteristiknya dengan apa ya, dengan masyarakat Indonesia lah gitu ya, atau secara khusus, secara umum orang yang apa ya, dasarnya bukan bahasa Arab. Nah, metode tamyiz ini menggunakan lagu ya, dan kolom-kolomnya juga ya, apa ya, mungkin bisa berbeda lah bagian-bagian atau, apa istilahnya, kelompok-kelompoknya itu mungkin bisa berbeda dengan, Anda yang sudah mempelajari nahwu ya, di dalam kitabnya langsung ya. Tapi sekali lagi, kita tidak memperdebatkan ini masuknya ke mana, itu masuknya ke kelompok apa, tetapi di sini sebagai upaya untuk memudahkan ya kita dalam memahami atau hafal setiap mufradat. Baik, yang pertama ada kelompok huruf atau di dalam tamyiz itu kolom satu ya, huruf. Apa saja hurufnya? Huruf bijarin ya, bijarin. Nah, kalau ini dinadakan pakai nada di langit ada matahari ya. Bagi yang suka qasidah, yang sering Anda apa istilahnya, mendengarkan qasidah-qasidah kan ada ya, lagu "Di langit ada matahari". Ini dalam hal kita menghafalkan mufradat, ya di tamyiz ini apa ya, mengaplikasikan itulah ya. Baik, langsung saja ya kita nyanyi-nyanyi sajalah, nggak usah apa ya, mengerungkan apa, jidat, kalau jidat saya kerung ya memang dari kesananya seperti inilah gitu ya. Baik, ya bijarin. Kolom satu, saudaranya bijarin. Apa bijarin ini? Ya, lupa lagi. Jadi bijarin ini adalah kelompok-kelompok huruf yang fungsinya atau amilnya menjarkan isim setelahnya, kan gitu. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, kemudian ada isim, maka isim yang di depannya itu harus majrur. Untuk memudahkan apa ya, majrur itu ya tandanya dengan kasroh lah salah satu ya. Misalkan ada kata masjidun, diawali dengan huruf ila ya, maka jadi ila masjidin. Nah, ini huruf-hurufnya. Nah, kalau Anda melihat kolom ini kelompok huruf bijarin, maka yang munculnya adalah huruf-huruf yang fungsinya untuk menjarkan isim setelahnya. Baik, kita praktekkan ya. Kolom 1, saudaranya bijarin. Lagunya dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi hatta sehingga bitawa demi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi hatta sehingga bitawa demi. Ini kita tahu hurufnya,
Dan kita juga tahu artinya. Kalau kita tahu satu huruf saja, misalkan bi, berapa kali bi itu diulang di dalam Al-Quran? Kak, berapa kali di dalam Al-Quran diulang? Hatta, sehingga artinya an dari. Jadi kita hafal huruf ini saja, misalkan bijarin, ya, huruf-huruf jar ini dengan artinya berapa persen lah Anda hafal mufradat yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi banyak kan gitu. Apalagi, baik. Nah, yang kedua ya, yang kedua untuk penjelasan lebih lanjutnya apa nanti di kelas saja ya. Ini seperti apa, itu seperti apa, bagaimana apa fungsinya, bagaimana contohnya dan lain sebagainya. Sekarang mah kita fokus dulu di dalam menghafal mufradat yang notabene dikelompokkan kepada huruf ya. Sekali lagi, tidak memperdebatkan dulu apakah ini huruf, apakah ini isim. Karena isim itu kan macam-macam, ada isim yang memang mabni ya masuknya. Itu yang punya fungsi atau amil tertentu. Baik, kolom yang kedua ya. Kana rofa'u nasoba ya. Kolom 2, kana rofa'u nasoba. Apa yang dimaksud dengan kana rofa'u nasoba? Jadi huruf-hurufnya misalkan atau ini kan masuknya juga ini atau sunnah gitu ya. Kana dan laisa. Nah, kalau ada ungkapan misalkan ya, al masjidu kabirun. Al masjidu kabirun. Nah, kalau kalimat al masjidu kabirun diawali dulu dengan kana, maka bukan kanal masjidu kabirun lagi. Harus apa ya? Harus taat dan tunduk patuh pada kana karena kana punya fungsi tertentu. Apa fungsinya? Apa amilnya? Yaitu rofa'u nasoba. Maksudnya apa? Merofakkan kata yang pertama dan menasobkan kata yang kedua. Ya, misalkan al-masjidu itu kata pertama, kabirun kata yang kedua. Ya, dirofakkan yang pertamanya, jadi kanal masjidu. Dinasobkan yang keduanya, kabiron. Ya, jadi kanal masjidu kabiron. Awalnya al masjidu kabirun menjadi kanal masjidu kabiron. Maka di sini diberikan judul oleh apa di dalam metode tamyiz atau versi tamyiz itu karena rofa'u nasoba. Juga sama dilakukan. Nadanya ya Rabbi bil Mustafa ya. Ya Rabbi bil Mustafa. Atau yang itu yang mana ya? Banyaklah versi ini. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafilana mamado ya wasi al karomi. Ya karena ini mau kosakatanya sedikit ya kita pendekkan saja ya. Baik, kolom 2 kana rofa'un nasoba. Lagunya kana adalah laisa tiada bukan. Kana adalah laisa tiada bukan. Oh, artinya laisa itu ternyata tiada. Laisa itu artinya bukan. Oh, karena itu artinya adalah ya. Nah, ini untuk memudahkan saja. Sekali lagi ya, ini bukan untuk memperdebatkan. Dan ini untuk bukan sebagai bagian dari membanding-bandingkan dulu. Karena itu bagian tahap lanjutnya ada. Karena itu bisa adalah, bisa terbukti, kan? Gitu, dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Ya, selanjutnya kolom 3. Inna nasoba rofa'u. Kalau kita tadi di kolom 2, kana rofa'u nasoba. Nah, ini kebalikannya ya. Dulu kita mengenal kalau kana itu fungsinya tarfaul isma wa tansibul khobar.
Nah, untuk inna tansibul isma. Jadi isimnya atau kata yang pertama, misalkan dari kata al-masjidu kabirun. Nah, kata yang pertama itu apa? Al-masjidu. Dibagaimanakan kata yang pertama atau al-masjidu itu? Dinasobkan. Nah, innal masjida. Yang kedua, kabirun. Tetap rofa kabirun. Jadi innal masjida kabirun. Kanal masjidu kabiron. Innal masjida kabirun. Kanal masjidu kabiron. Nah, inna tidak sendirian. Kalau bahasa di nahunya itu Anda pernah belajar inna wa akhwatuha ya. Dalam versi tamyiz ini kolom 3 inna nasoba rofa'u. Nah, lagunya di sini nadanya soli wasalim daiman ya. Nada itu yang dipakai. Kita langsung praktekkan. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, karena seakan-akan, lakina akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Baik ya, perlu bisa dipahami ya. Silakan diulang-ulang terus sampai hafal. Oh, inna itu artinya sesungguhnya. Anak bisa sesungguhnya bisa bahwasanya. Karena itu apa? Misalkan ya, seakan-akan kita melalui media lagu, nyanyi, terbiasa di dalam pelafalan, kemudian di dalam otak kita nempel, maka secara tiba-tiba, secara spontan kita melihat kata ini di dalam Al-Quran, oh artinya ini. Ya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, karena seakan-akan, lakinna akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Nah, bila mana ada kata-kata ini ya, fungsinya atau isimnya yang setelah huruf ini, maka dinasobkan yang pertama dan dirofakkan yang kedua. Ya, kolom yang selanjutnya kolom 4 ya, la nasoba lin nakirah. Anda mungkin pernah mendengar di dalam ayat Al-Quran membaca la ilma lana illa ma 'allamtana. La ilma, awalnya ilmun ya. Diawali dengan la ya atau sebelumnya ada kata-kata la, maka yang awalnya yang tadinya ilmun menjadi ilma ya. Yang tadinya ilmun menjadi ilma. Kenapa? Karena la di sini yang artinya tidak ada, yang artinya nothing sama sekali tidak ada ya maksudnya, berfungsi nasoba lin nakirah ya, dinasobkan. Ilmun itu kan nakirah ya, kalau al-ilmu makrifat. Nah, ilmun nakirah. Jadi yang tadi si isim yang nakirah tersebut dinasobkan. Kenapa? Karena ada la yang ini. Makanya la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan bagi kita semua kecuali yang engkau telah ajarkan kepada kita, ya. Dari Allah kepada kita, ya kan itu maksudnya. Jadi di sini. Nah, kita hafalkanlah di sini dengan lagu lagi ya, nadanya itu nada sorban palin ya, kalau yang biasa di Sunda. Baik, la nasoba lin nakirah lagunya. La 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 tidak ada. La 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 nothing nothing. La 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 tidak ada. Lana sobalin nakira.
gitu ya. Ini mohon maaf tulisannya keliru di sini ya. Harusnya ada lam, ini juga ya. Karena ada li, kemudian an-nakirah. Jadi kurang huruf ya. Maaf. Selanjutnya kolom 5. Illa nasoba lil mustasna. Ini mohon maaf ya, ada kekeliruan dalam tulisan. Yang seharusnya ada alif, kemudian hamzah ya. Jadi mohon maaf, tadi juga di kolom berapa ada. Nah, ini juga ditemui kembali. Memang ini adalah tugas mahasiswa ya, slide-nya ini. Ya, saya rasa dari tampilannya menarik ya. Nah, tetapi ternyata ada kesalahan dalam penulisan. Baik ya, perlu menjadi perhatian saja ini. Bahwasanya tulisannya seharusnya tidak begini ya. Nah, illa ini fungsinya ya, amilnya itu untuk menasobkan. Untuk menasobkan, punya makna pengecualian ya. Nah, lagunya nada ummi ummi ummi. Mohon maaf ya kalau saya terlalu sumbang, terlalu falas dalam menyanyikan dan tidak enak didengar ya. Insya Allah kalau dinyanyikan sama yang biasa bernyanyi dan berdendang, insya Allah lebih enak. Cuma sebagai contoh saja, illa, 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 illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa artinya kecuali, illa nasobalil mustasna. Ya, saya yakin ketika Anda menghafal, Anda ya sambil melamun kemudian mengingat-ingat lagu-lagu yang liriknya adalah mufrodat dari tadi dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, ya insya Allah hafal ya, hafal. Ketika Anda melihat illa artinya apa? Oh, kecuali. Nah, karena sudah terbiasa. Illa artinya kecuali. Sebelumnya ada inna, ada kana, gitu ya. Kemudian ada huruf-huruf jar, ada la, ya. Anda hafalkan terus salah satunya melalui media lagu ini, insya Allah, kan? Anda berapa persen dalam Al-Quran yang mana hafalan-hafalan ini terulang beberapa kali di dalam Al-Quran. Bisa jadi kita menghafalkan sekian huruf, bisa jadi kita menghafalkan sekian amil, ya berapa persen atau puluh persenkah kita sudah mengetahui arti di dalam Al-Quran. Baik, untuk sementara 5 ini saja dulu ya, nanti kita lanjutkan kolom 6 dan lain sebagainya. Mohon maaf untuk hari ini saya tidak bisa secara luring mengajarnya ya, tidak secara langsung di kelas karena ada agenda harus ke Surabaya ya, seminggu di Surabaya. Baik, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dan saya titip hafalkan ya arti-arti dari setiap mufradatnya, hafalkan setiap mufradatnya dan itu bagian apa, fungsinya apa dan yang lain. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.